manusia. Dia ini adalah nenek moyang ataupun pelopor segalanya gitu teman-teman. Ya, ini manusia yang sudah menjadi iblis. Seperti ini teman-teman. Kenapa dia ada di sini? Kamu saya jadikan panglima iblis. Saya berikan kesaktian apapun yang kamu mau. Saya hilangkan siksa kubur kamu. Iblis yang berkata seperti itu. Asalkan kamu ikut dengan saya, kamu sebarkan apa yang kamu lakukan ke semua orang. Ya, kamu rayu semua orang agar melakukan hal itu. Jika kamu berhasil, maka kamu akan menjadi orang yang paling sakti di dunia ini. Ya, seperti itu teman-teman. Mengerikan bukan? Orang yang hamil karena hubungan zina itu bayinya itu adalah pengikutnya dia. Makanya orang yang rata-rata anaknya itu hamil di luar nikah, bayinya itu akan susah diatur, ya, karena dirasuki sifatnya dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat setia mata putih. Ini tadi itu ada sesuatu hal yang tidak terduga ya teman-teman ya. Dan sekarang Mister X kembali lagi ke tempat ini. Tadinya sebenarnya Mister X itu sudah merekod di tempat ini karena Mister X itu dapat laporan kalau ada warga mabuk-mabukan di pekarangan seperti ini teman-teman. Dan RT pun meminta bantuan kepada Mister X ya, karena ini nggak jauh dari rumah Mister X. Ini hanya berjarak, ya ini masih satu desa sih, hanya berjarak sekitar 300 meter dari rumah Mister X ya. Dan ini tadi nauzubillahi min dzalik teman-teman, setelah Mister X datangi, jumpai, ini videonya terpaksa Mister X hapus yang di awal ya teman-teman ya, karena ini menyangkut hal yang tidak penting tapi jorok gitu teman-teman. Jadi makanya lebih baik kita hapus saja. Kenapa Mister X bilang seperti itu? Ya, di sini tadi ada 3 orang pemuda. Mereka itu sedang mabuk ya. Tapi ada 1 wanita ya. Dan ketika Mister X menjumpai di sini, mereka itu sudah tidak mabuk gitu teman-teman, tapi sedang melakukan kiku-kiku kayak gitu teman-teman. Nah, ini kenapa kok Mister X kembali lagi padahal sudah orangnya sudah diamankan ya. Mereka berempat sudah kita amankan ya. Tadi kita arak ke RT. Mungkin tadi sudah kita hubungi ke penghulu juga, langsung kita nikahkan ya. Orang tuanya pun kita panggil ya. Kita alhamdulillah sudah menyelidiki dan mencari tahu siapa orang tuanya, dan alhamdulillah orang tuanya datang. Dan ini tadi acara pernikahan, dan Mister X itu langsung ke sini karena penasaran dengan satu makhluk yang melihat mereka. Ini makhluknya itu yang tadi ya, hitam ya, badannya besar, cukup aneh ya. Jadi kayak memiliki tanduk, tapi tanduknya itu dari hidung tadi yang saya lihat, tapi dia sekejap. Makanya saya kembali lagi ke sini untuk menyelidiki itu makhluk apa sebenarnya gitu. Mari teman-teman ya. Tadi di sebelah sana ya teman-teman. Di sebelah sana tadi ada kayak stiker, terus stikernya sudah kita amankan. Terus ada minuman minuman keras ya, dan juga ada sedikit obat-obatan ya, saya nggak tahu obat apa tapi sudah kita amankan. Yang jelas itu bukan tujuan saya kali ini. Dan ini ya teman-teman ya, ini itu saya merasakan dia itu masih di sini. Tapi di mana ini? Assalamualaikum. Wujudono. Marak mrene.
Sini mas. Ini jalan ini. Astagfirullahaladzim. Ini dia. Tuh. Itu di depan tuh. Sini. Iya, kalau kamu mau bertarung boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi dia bilang begini teman-teman, kamu beraninya ke sini, kamu menantang saya. Ya teman-teman bisa dilihat, ya itu dari hidung ke atas membentuk seperti tanduk, tapi dari mata ke bawah. Ini iblis yang mengerikan ini. Ini baru pertama teman-teman saya menjumpai iblis seperti ini. Oh, saya disuruh mendekat. Buat apa? Saya akan dikasih apa? Iya. Oke, saya akan mendekat. Mas kameramen nanti di sini aja ya. Jangan terlalu mendekat. Ini saya juga belum tahu. Allah. Apa? Apa ini? Oh. Kamu bangga? Oke. Jadi kamu bangga? Kamu merasa jadi pelopor? Nauzubillah min dzalik. Teman-teman, ini bisa kita lihat ya, ini medannya agak sulit. Dia ini ya teman-teman ya, ini tadinya itu manusia teman-teman. Dia manusia. Dia ini adalah nenek moyang ataupun pelopor segalanya gitu teman-teman. Ya, ini manusia yang sudah menjadi iblis. Seperti ini teman-teman. Kenapa dia ada di sini? Karena dia bisa menjadi jutaan bahkan ribuan di setiap tempat gitu teman-teman. Ini baru pertama kali Mr. X menjumpainya, dan dia akan selalu memberi perlindungan kepada orang-orang yang melakukan zina. Jadi ketika mereka melakukan zina ya, meskipun itu di tempat yang berbahaya, entah itu ada ularnya, entah itu ada kalajengkingnya itu minggir, diusir oleh dia. Jadi nggak ada hewan satupun yang mengganggu kecuali manusia. Seperti itu teman-teman. Ini kenapa saya bilang tadinya itu manusia pertama gitu nih teman-teman. Ini adalah orang ya yang pertama kali melakukan atau yang mempelopori. Kalau di Indonesia kan mempelopori gerakan kemerdekaan kayak gitu kan. Ini adalah orang pertama kali dalam dunia yang mempelopori ataupun yang berbuat zina pertama kali. Ini dia orangnya. Bangga dengan julukan itu. Ini teman-teman, dia. Ini orang dari zaman dahulu ya, yang pertama kali melakukan zina sebelum pernikahan. Ini dia ya, sebelum adanya ikatan pernikahan dia. Ini sungguh mengerikan ya teman-teman ya, padahal
di zaman dahulu ya, di zaman purba ataupun zaman setelah Nabi Adam, pernikahan itu hanya simpel teman-teman. Suka sama suka, mau sama mau, di depan orang tua, saya menyukai anak Anda, saya menikahi anak Anda. Itu aja teman-teman. Enggak seperti zaman sekarang, karena makin kesini ada perbaikan aturan ya teman-teman ya. Jadi yang terakhir itu perbaikan yang paling baik itu adalah Al-Quran. Jadi zaman dulu itu belum ada seperti ini teman-teman. Dan ini adalah pelopor pertama yang melakukan zina. Ngerinya seperti ini teman-teman. Dia melakukan zina setelah dia menikah. Kenapa dia berkata seperti ini setelah dia menikah? Ternyata zina yang dia lakukan kepada siapa? Kepada cucunya sendiri. Ya. Jadi ketika dia sudah tua ya, melihat cucunya sudah tumbuh dewasa, dia menyukai cucunya. Ya, dan cucunya pun juga mau sama kakeknya. Akhirnya mereka berdua melakukan zina. Nah, itu pertama kali adanya zina. Padahal dia itu tadinya dengan istrinya itu menikah di hadapan orang tuanya. Menikah di hadapan orang lain. Kalau zaman dahulu itu karena orang tua itu sering berpisah ya dengan anak, kadang anak dititipkan ke ini. Yang penting ada saksi orang lain, saya menikah dengan dia, kayak itu sudah sah gitu teman-teman zaman dahulu. Beda dengan sekarang, harus ada wali-walinya gitu teman-teman. Mengajak saya, enggak, saya enggak suka. Meskipun kamu mengajak saya sebagai orang yang sakti seperti kamu, enggak. Teman-teman, buat kalian yang suka berbuat zina, ini adalah nenek moyang kalian. Ini adalah orang yang pertama kali dalam sejarah melakukan zina. Dan iya, saya tahu, saya sudah tahu ya. Dan dia teman-teman ya, dia itu menjadi panglima iblis. Dia mendapatkan tawaran. Ya, ketika dia melakukan zina, banyak yang mengutuk dia. Ya, iblis pun juga ikut mengutuk dia tadinya. Dan iblis itu memberikan tawaran. Tawarannya seperti apa? Seperti ini teman-teman. Seperti ini. Kamu saya jadikan panglima iblis, saya berikan kesaktian apapun yang kamu mau, saya hilangkan siksa kubur kamu. Iblis yang berkata seperti itu. Asalkan kamu ikut dengan saya, kamu sebarkan apa yang kamu lakukan ke semua orang. Ya. Kamu rayu semua orang agar melakukan hal itu. Jika kamu berhasil, maka kamu akan menjadi orang yang paling sakti di dunia ini. Ya, seperti itu teman-teman. Mengerikan bukan? Dan dia menyetujuinya. Ketika menyetujuinya, lalu diambillah ruhnya oleh iblis tersebut, dijadikan panglima. Dan dia selalu merayu atau menggoda orang-orang ya. Jadi dia punya tingkatan ya. Nanti ada iblis yang ngajak orang buat pacaran, ini bawahannya dia. Untuk ya pertama pandang-pandangan ya, lama-lama tangannya ke mana-mana gitu, sampai ke Semeru gitu teman-teman. Dan akhirnya mulailah hal yang keji atau yang tak lazim seperti itu dilakukan oleh pasangan yang bukan suami istri. Dia baru muncul, rajanya datang dan melihat-lihat ya. Ketika ada orang yang berhasil melakukan hal seperti itu, maka derajatnya di panglima iblis akan dinaikkan, meskipun dia akan kalah dengan satu iblis yang lainnya.
Astagfirullahaladzim. Jadi kamu nggak bisa hancur ya. Sekarang jumlah kamu ada berapa? Oh, gila ini. Melebihi jumlah manusia. Astagfirullahaladzim. Boleh saya bertanya? Jika mereka melakukan lagi, apakah kamu akan muncul lagi? Oh, tidak teman-teman. Jadi dia ini hanya akan muncul satu kali saja ya. Jika orang itu ya sudah melakukan zina, maka dia hanya muncul di waktu pertama kali saja. Itu untuk mengamankan ya, supaya hal itu terjadi seperti itu teman-teman. Dan untuk seterusnya bukan dia yang mengawasi, tapi anak buahnya. Dia itu hanya mengawasi yang pertama kali, karena yang pertama kali dilakukan itu adalah dosa yang paling besar gitu teman-teman ya. Dosa yang paling nikmat menurut dia. Jadi dia itu makanannya apa ya, makanannya dari dosa-dosa orang tersebut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tentu kamu seperti ini ya. Iya, saya tahu dari arti kata tanduk kamu ya teman-teman. Tanduk yang dari hidung ini menjulang tinggi ke atas itu menandakan bahwa kalau ini biasanya julukan di pria teman-teman, namanya hidung belang. Seperti ini, dia bertanduk. Jadi ketika melihat wanita yang seksi atau mana, itu bertanduk seperti ini teman-teman ya. Biasanya kan kalau cowok-cowok ataupun cewek-cewek melihat sesuatu yang bikin dia tertarik tuh kayak tanduknya itu kalau hidungnya melebar, wow gitu kan. Nah itu simbolnya seperti ini teman-teman, gini teman-teman. Dan ini ada yang menjulur ke bawah ya. Ini sebenarnya tadinya itu air mata, tapi ini air mata palsu gitu teman-teman ya. Jadi ini sudah bisa menjadikan tanda bahwa air mata yang palsu ya, biasanya itu para cowok ya merayu wanita itu dengan cara kayak berbelas kasihan, aku sayang kamu, aku cinta kamu gitu kan, meneteskan air mata, tapi air matanya itu air mata palsu ya. Seperti ini teman-teman, agar mendapatkan wanita yang diidamkan itu mau melakukan hal yang diinginkan. Semua itu ada tandanya teman-teman. Hah? Apa? Innalillahi. Baru saya tahu ini. Jadi teman-teman, orang yang hamil karena hubungan zina itu bayinya itu adalah pengikutnya dia. Makanya orang yang rata-rata anaknya itu hamil di luar nikah, bayinya itu akan susah diatur ya, karena dirasuki sifatnya dia. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi kamu yang bermuda juga. Ternyata orang yang hamil di luar nikah itu kan ketika lahiran itu nggak merasakan sakit teman-teman. Ternyata dia yang mengambil rasa sakitnya itu untuk
dibebaskan, karena rasa sakit itu hanya milik orang yang hamil karena hubungan resmi. Jadi karena pahalanya sudah hilang, diserap oleh dia, ya. Jadi orang yang mengandung itu sebenarnya pahalanya luar biasa. Tapi ketika hamil di luar nikah, nggak akan merasakan sakit, akan biasa saja, bisa beraktivitas seperti biasa. Beda lagi dengan yang resmi, aktivitas sulit, apapun sulit gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Jadi begini, adakah sesuatu untuk mencegah agar kamu tidak muncul? Oh, cuman itu. Jadi teman-teman, hanya dengan ucapan astagfirullahalazim, dia itu akan pergi. Ya, jadi ketika kalian mau melakukan perbuatan zina, itu kalian mengucapkan astagfirullahalazim, dia akan pergi. Gitu aja teman-teman, simple sekali teman-teman. Dia yang memberitahu loh, hanya dengan ucapan astagfirullahalazim, gitu aja teman-teman. Coba ya, saya sebutkan ini ke hadapan kamu. Astagfirullahalazim, astagfirullah. Ternyata benar. Dia merasa risih dengan ucapan seperti itu teman-teman. Ini dia pergi, mengerikan ya. Ternyata nenek moyang pembuat zina itu adalah manusia yang seperti itu, dan yang mencari teman seperti itu teman-teman. Ini saya yang kasihan malah justru bapak yang di sini tadi yang sudah menjadi iblis. Ya, saya merasa kasihan. Di dunia itu hanya sementara. Nanti dia akan merasakan kepedihan yang tiada tara di neraka nanti ya teman-teman ya. Dia bisa selamat dari siksa kubur hanya karena hal seperti ini. Dia memilih untuk bergabung dengan iblis. Nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Mengerikan sekali. Ini pembelajaran buat kita ya. Ini saya menemukan jin seperti ini bukan jin ya, tapi ini manusia yang menjadi iblis. Nauzubillah min dzalik. Mungkin sampai di sini dulu. Tolong ya kalian ya, orang tua yang mempunyai anak, entah itu cewek ataupun cowok, jika anak kalian terlalu bebas, diperketat ya. Kalau bermain itu dikasih jadwal jam bermain. Jam sekian sampai jam sekian kamu harus pulang, supaya bisa menghindarinya. Karena ini termasuk kejahatan ya, kejahatan keji seperti ini bisa dilakukan dimanapun ya. Nauzubillah min dzalik, astagfirullah. Tapi dengan ketatnya orang tua mendidik anak, mudah-mudahan hal ini bisa dihindari. Sampai di sini dulu, misalnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya mas, astagfirullah, saya baru menjumpai ya. Iya, soalnya kan saya nggak pernah bertemu dengan orang yang melakukan zina ya. Ini pertama kali misalnya bertemu dengan orang yang melakukan zina, tapi zinanya itu baru pertama kali dia lakukan ya. Astaga, ayo teman-teman.